Dari semua variabel, tadi kan ada keadilan sosial, ada kesetaraan, ada persatuan. Kenapa Pak Anies tuh pilih kesetaraan gitu nomor satu? Sebelum nanti ke slide selanjutnya. Karena begini, begitu ada kesetaraan, maka kita punya kesempatan yang sama. Kalau ada kesempatan yang sama, sesudahnya adalah ikhtiar masing-masing. Tugas negara adalah menciptakan equal playing field, lapangan bertarung yang setara, lapangan kompetisi yang setara. Sesudah itu silahkan mengejar takdirnya masing-masing. Tapi jangan sampai kendalanya struktural. Kalau kendala struktural, tugas negara untuk melakukan kebijakan struktural itu. Nah, lalu saya berikan contoh ruang interaksi. Ini orientasi pada warga dan ruang interaksi. Boleh dibaca nih. Setiap kebijakan, ini perintah kepada seluruh jajaran. Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga. Warga difasilitasi untuk terhubung dengan komunitasnya dan saling terhubung lintas segmen. Ini waktu dibaca, jajaran itu waktu baca, apa ya kira-kira maksudnya? Gini nih maksudnya. Saya beri contoh, transportasi publik di Jakarta, ini atas dukungan Pak Zita dan teman-teman di DPRD, kita bisa membangun transportasi publik yang masif selama 4 tahun ini. Sangat masif 4 tahun ini. Terima kasih Pok, karena kalau nggak didukung itu nggak mungkin kita bisa jalan. Nggak mungkin bisa jalan. Jalur bis di Jakarta, dari jangkauannya 23 sampai 24%, sekarang jangkauannya 85% wilayah Jakarta. Oke, 85%. Jumlah penumpang per hari 350.000 di tahun 2016 menjadi 1 juta di awal 2030. Naik 3 kali lipat jumlah penumpang. Kalau jumlah bisnya naik 3 kali lipat, artinya Jakarta punya uang untuk belanja bis. Tapi kalau penumpang naik 3 kali lipat, artinya perilaku warga Jakarta berubah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pertanyaannya, kenapa kita dorong transportasi publik? Nah, di sini pesan kesetaraan persatuan masuk. Kami sampaikan kepada semua, ini seluruh jajaran yang ngurusin transportasi sampai apal kalimat ini. Bahwa transportasi umum bukan semata-mata untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum adalah untuk membangun perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Seorang presiden, seorang menteri, seorang CEO, seorang office boy, seorang pengangguran naik kendaraan umum, berdirinya sama, duduknya sama, tidak ada VIP lounge. Setara semuanya, setara. Berangkat ketemu, coba perhatikan Jakarta hari ini. Berangkat naik motor, bagi mereka yang bisanya naik motor, berangkat naik mobil, bagi mereka yang sudah lebih mampu dan mobilnya berkelas. Oke? Tidak ada pertemuan, tidak ada interaksi. Sampai di kantor terpisah-pisah. Selesai kantor, kafenya beda-beda. Warkopnya beda-beda, orbitnya beda-beda. Jakarta itu kalau kita perhatikan secara mikro, kotanya besar tapi tersegregasi secara sosial ekonomi. Gak pernah ketemu bareng-bareng. Gak pernah ketemu bareng-bareng. Kenapa? Karena pemerintahnya membiarkan ini semua diatur oleh market mechanism tanpa intervensi. Kita tidak usah memerangi pasar, kita mengatur pasar untuk bisa membangun tujuan kita, kesetaraan, kebersamaan. Jadi transportasi umum dibangun, kemudian pasangan transportasi umum apa? Tempat jalan kaki, trotoar, betul kan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita memikirkannya kendaraan pribadi, pasti nggak mikirkan trotoar. Kenapa? Dari rumah langsung masuk mobil di garasi, okay? Sampai di kantor langsung turun di lobi, tidak perlu trotoar. Tapi negara yang trotoarnya dibangun, pasti transportasi umumnya dibangun. Itu satu pasang. Satu namanya transportasi umum, satu namanya tempat pedestrian. Karena itu Jakarta urutan bangunan diubah. Dulu nomor 1 kendaraan umum, nomor 1 kendaraan pribadi, nomor 2 kendaraan umum, nomor 3 kendaraan bebas emisi, nomor 4 jalan kaki. Jakarta sekarang diubah. Pembangunan nomor 1 adalah fasilitas pejalan kaki. Nomor 2 fasilitas bebas emisi,
nomor 3 transportasi umum, nomor 4 baru kendaraan pribadi. Apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa saksikan trotoar di mana-mana, interaksi antar warga di mana-mana, dan trotoar itu menjadi penyetara. Kalau jalan di trotoar, lintas sosial ekonomi akan tersambungkan, tidak ada bedanya lagi. Karena kalau kita tidak sadari Bapak sekalian, ini Bapak-bapak, teman-teman semua, Bapak Ibu pasti sering datang ke Jakarta, datang ke mall-mall di Jakarta. Saya beri contoh, mall di sekitar Bundaran HI itu ada 3 mall. Satu namanya Grand Indonesia, satu namanya Plaza Indonesia, satu lagi Tamrin City. Oke? Coba perhatikan. Yang masuk Tamrin City tidak berani masuk Grand Indonesia. Oke? Yang masuk Plaza Indonesia tidak akan masuk ke Tamrin City. Oke? Tanpa kita sadari, penduduk kita itu datang ke titik yang sama, segregated. Negara membiarkan itu hadir. Pemprov DKI Jakarta mengubah itu semua. Sekarang semua harus disatukan. Lewat apa? Pedestrian jadi satu. Didorong kesananya pun pakai kendaraan umum. Kita ingin mengubah itu semua. Jadi sekalian, ketika di sini kita bicara tentang transportasi, ini contohnya yang ada di layar. Transportasi, kita tidak bicara sekedar mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, tapi ini adalah ada tujuan yang jauh lebih besar. Ini juga arena publik, ini kan kita perhatikan, arena publik itu dibangun. Kalau jembatan gimana tuh? Pak Anies sih terkenal bikin jembatan yang meriah gitu. Ada tema-temanya banyak apa tuh Pak filosofi di belakang jembatan-jembatan itu? Ya, ini contoh fisik ya. Kemudian, jadi kenapa jembatan-jembatan ini jadi dibangun juga? Memberikan pengalaman. Orang di Jakarta tuh menjalani hidup rutin. Tapi begitu kita harus menciptakan perjalanan jadi pengalaman. Sesuatu yang selalu menjadi unik. Dan itu yang membuat kota itu menjadi mengesankan. Nah, lalu saya ingin ceritakan ini. Bagaimana mekanisme pasar, dan public policy itu disinkronkan. Ini membangun sebuah sistem namanya Jaklingko. Ini yang dari NTT pasti tahu. Lingko itu adalah satu bahasa dari Manggarai, kata dari Manggarai yang menggambarkan sistem distribusi air yang seperti jaring laba-laba. Kalau di Bali namanya subak, kalau di sana namanya lingko. Kita adopsi itu untuk mengintegrasikan. Jadi transportasi umum di Jakarta dari mulai angkot sampai angkot, bis sedang, bis besar, kemudian MRT, LRT, kereta api, itu semua dijadikan satu sebagai satu kesatuan dengan namanya diintegrasikan, sistem pembayarannya sama, sistem manajemennya dalam satu sistem manajemen, rutenya nyambung. 3 itu. Ini sebagian di pemerintah, jadi lapor Pak Presiden. Untung Pak Presiden itu bekas gubernur Jakarta, bekas wali kota Solo. Jadi ketika diceritakan, Pak, kami di Jakarta nggak bisa mengatur ini semua kalau tidak terintegrasi. Langsung sama beliau, sekarang seluruh pengelolaan stasiun itu di bawah DKI. Jadi tidak lagi DKI, dibuatkan joint venture, Jakarta mayoritas, kami yang mengelola stasiunnya. Kalau keretanya tetap dikelola oleh KAI, tapi stasiunnya dijadikan satu. Apa yang terjadi? Sekarang dengan satu kartu, bahkan kita sekarang menggunakan aplikasi, naik kendaraan umum dari satu tempat ke tempat lain, pindah tanpa bayar tambahan selama 3 jam. Betul-betul terintegrasi. Nah, ini yang disebut mekanisme pasar. Penyelenggaranya ada 26 lebih organisasi transportasi. Jadi kami kan kita sadari ya waktu diskusi di DPRD, tidak dihapus. Pelaku pasar itu bukan digantikan oleh negara. Jadi bukan pemerintah membuat armada sebanyak-banyaknya, bukan. Seluruh yang ada itu, yuk dihitung sama-sama. Unit cost per kilometernya berapa? Kami pemerintah akan bayar unit cost per kilometer, Anda berikan jasa kepada kami. Jadi mekanisme pasar tetap jalan. Usaha ini tetap hidup. Koperasi-koperasinya tetap hidup, tidak dimatikan. Kami pemerintah yang membayar kepada mereka biaya per kilometer. Dan sekarang
di Jakarta nggak ada lagi macet karena angkot. Kenapa? Karena angkotnya nggak ngetem. Kenapa nggak ngetem? Bayarannya bukan per penumpang, bayarannya per kilometer. Kami bayar per kilometer. Kami, pemerintah bayar per kilometer. Satu angkot 90 atau 100 kilometer per hari. Sudah dia muter terus. Ada penumpang syukur, tidak ada penumpang juga syukur. Karena dia dibayarnya per kilometer. Selesai masalah. Bagi pengusaha angkot, loh dia yang penting ada pendapatan. Bagi supir ada kepastian gaji. Maintenance-nya ada, diukur semuanya dengan ukuran yang tepat. Ini semua pekerjaan ini gak terlihat. Tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Gitu. Karena naik kendaraan umum gak bisa. Karena proses ini proses yang tadi Bang Hatta sampaikan. Public policy pure teknokratik. Masyarakat merasakan di ujungnya. Jadi kalau Bang Jago tadi, Mas Mumtaz tadi cerita itu, proses membuat aplikasi, itu rumitnya gak kelihatan itu. Keluarnya hanya jadinya. Nah, kami ingin apa yang terjadi di sini itu membangun rasa persatuan. Karena mereka menggunakan kendaraan umum, berangkat berinteraksi. Ini ya Bapak Ibu, kalau berangkat naik bis dari halte, itu jadi kenal satu sama lain di haltenya. Karena tahu jamnya berangkat jam berapa, pulang jam berapa, rutenya tahu. Kalau naik kendaraan pribadi itu nggak nyambung semua. Tidak ada yang namanya ketemuan itu. Nah, ini contoh. Kemudian integrasi. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, tahu CSW ya? Kalau yang tinggal di Jakarta mungkin tahu CSW. Ini kantor ASEAN, gedung ASEAN dan gedung Kejaksaan Agung. Di situ ada persimpangan namanya CSW. Barat Timur dibangun busway. Siapa tadi yang bikin busway dan jadi busway itu? Itu. Busway dibangun, barat timur, utara selatan dibangun MRT bersamaan dan tak tersambungkan. Dua-duanya yang bikin Pemprov DKI. Yang satu adalah jembatan layang untuk barat timur, yang satu MRT. Betul tidak? Saya bilang ini adalah monumen sejarah orang bekerja tanpa integrasi, itu tadi. Berkarya tanpa narasi, tanpa gagasan. Ini contohnya. Karena gagasannya adalah memfasilitasi transportasi publik disiapkan. Alhamdulillah sekarang sudah, ini sebelah kiri ini kondisi dulu, tidak tersambungkan, sekarang sudah ada penyambungnya seperti ini. Dan sekarang menjadi salah satu tempat kunjungan paling meriah. Bang Zul, kapan-kapan kita vlog di sini Bang Zul. Karena ini menjadi salah satu tempat kunjungan. Apa ini? Sekarang naik MRT dari Lebak Bulus bisa turun di sini, pindah naik bis, turunnya tendean. Yang dari Kebayoran Lama bisa turun di sini, naik bis, turun, pindah ke Tamrin. Dulu tidak bisa karena tidak tersambungkan. Nah, konsep integrasi ini kita lakukan. Jadi kalau saya terusin ini agak panjang. Cuman gagasannya adalah bahwa kita tidak mau mengerjakan ini semata-mata karya, tapi di belakangnya ada narasi, ada gagasan. Kemudian saya ingin sampaikan sedikit pendekatan. Posita boleh ya saya cerita pendekatan. Pendekatannya begini. Ini nih. Kita harus memahami perubahan zaman. Mas Tris tadi cerita perubahan zaman. Generasi baru cara pandangnya beda. Kemudian tadi Mas Mumtaz cerita tentang jumlah anak muda yang dominan. Nih, di dalam pengelolaan ini baik kota maupun negara sama. Dulu rakyat itu semata-mata sebagai warga saja. Lalu pemerintah itu administrator dan pola interaksinya sosialisasi. Kami putuskan, kami sosialisasikan. Kira-kira gitu. Lalu mengalami penambahan. Rakyat itu dipandang sebagai customer. Oke? Lalu kami sebagai pelayan. Betul tidak? Kita sering mengatakan jadi pelayan masyarakat. Lalu polanya apa? Konsultasi. Kami melakukan apa? Kami konsultasi dulu pada masyarakat. Masyarakatnya berkembang.
tidak lagi menjadi konsumer saja, tapi masyarakat menjadi partisipan. Partisipan, mereka bisa membangun sendiri sekarang. Mereka bisa bekerja sendiri. Lihat dunia usaha, memberikan hampir seluruh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, yang menyerahkan siapa? Masyarakat, itu kan partisipasi bukan? Transportasi, dulu kalau transportasi, Damri atau kereta api, mana swastanya? Nggak ada. Sekarang partisipasi ada, rumah sakit, pemerintah. Sekarang swasta banyak, semua sektor ada swastanya. Partisipan. Pemerintah menjadi fasilitator, polanya adalah partisipasi. Nah, hari ini kita sudah masuk level keempat. Apa itu? Kita, pemerintah, harus memandang dirinya sebagai ya administrator, ya service provider, ya fasilitator, dan kolaborator. Kitalah yang membangun kolaborasi. Lalu masyarakat dipandang sebagai co-creator, polanya kolaborasi. Jadi di dalam sistem pengambilan keputusan sekarang berubah. Dulu pendekatannya seperti jaring laba-laba, di mana sentral ambil keputusan. Hari ini pendekatannya sudah seperti bintang laut. Bintang laut. Mungkin polahan partai juga akan begitu nantinya. Mungkin polahan partai begitu. Karena keputusan-keputusan itu sekarang diambil di berbagai sektor. Pemerintah, pimpinan itu memberikan visinya. Nih arahnya ini, nilainya ini, achievementnya ini, tapi keputusannya dikerjakan di mana-mana. Jadi kami sekarang di Jakarta bangun itu pakainya kolaborasi. Transportasi tadi contohnya. Bukan pemerintah yang menyiapkan semua alat transportasi, tapi justru kami menghidupkan mereka dan kolaborasi. Penanganan COVID juga sama. Kolaborasi. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, kita di Indonesia hari ini, terutama di Jakarta, bisa mengatakan kita sudah sampai level 4,0. Ini yang sedang dijalankan di Pemprov DKI Jakarta. Di mana masyarakatnya co-creator, pemerintahnya collaborator, pola interaksinya kolaborasi. Jadi menempatkan private sector, menempatkan warga itu sebagai partner. Bukan semata-mata sebagai customer, tapi sebagai partner dan bekerja bersama untuk membuat kita meningkat. Contoh, ketika kita ngadepin COVID, ingat nggak Pak, kita kan kemampuan testing kita rendah. Apa yang terjadi? Bukan DKI belanja PCR mesin, bukan. Kami katakan kami akan beli jasa PCR, silahkan swasta membangun PCR, kami yang beli. Kenapa kemampuan testing Jakarta itu meningkat cepat? Karena justru dengan kita tidak membuat sendiri, tapi menyilahkan semua buat, nanti kita kerjasama. Jadi dengan cara begitu, ini namanya kolaborasi. Mereka menjadi co-creator, kami menjadi kolabo, dan ini akan terjadi, prediksi saya, makin kuat di level nasional di masa yang akan datang. Anak-anak muda maunya ke sana. Anak-anak muda tidak mau sekedar menjadi, betul gak? Sur residen aja gak mau, konsumer aja gak mau. Mereka mau menjadi partisipan yang aktif, maunya menjadi co-creator. Nah, ini alhamdulillah kita eksperimenkan 4 tahun di Jakarta. Dengan cara seperti itu, kemudian kita menyaksikan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau saya mau mengurutkan semuanya nanti terlalu jauh, lebih panjang ya. Tapi izinkan dalam kesempatan ini saya nambahin sedikit Pok soal COVID, boleh ya Pok? Soal COVID. Kenapa soal COVID ini penting? Kita lagi masa pandemi ini. Ada prinsip-prinsip yang kita pegang dalam penanganan COVID ini. 1, transparansi. 2, percaya pada sains. 3, semua kebijakan itu berbasis data. Tidak ada kebijakan yang tanpa basisnya data. Yang keempat, bangun sistem. Yang kelima, kolaborasi kerjakannya sama-sama. Jadi kalau ditanya Jakarta cara mengendalikannya seperti itu. Lihat apa yang terjadi. Ini contoh. Kita di Jakarta mengalami gelombang.
Ini kasus aktif di Jakarta. Angkanya naiknya tinggi sekali. Ya, ini sampai data terakhir awal Oktober ini. Apa artinya ini? Begitu lonjakannya itu naik tinggi, sesudah itu langsung turun drastis, artinya kapasitas testingnya tinggi, kapasitas tracingnya tinggi. Infrastrukturnya terbangun. Kalau bentuknya seperti gunung, pelan-pelan naiknya, artinya testingnya lambat, tracingnya lambat, karena itu naiknya pelan. Tapi begitu lompat tinggi, maka itu artinya kemampuan mengcapture masalah cepat. Tapi begitu dropnya tinggi, cepat sekali, artinya kemampuan treatmentnya tinggi. Ini gak mendadak, ini persiapan yang dilakukan kolaboratif semua pihak selama 1,5 tahun. Jadi alhamdulillah saat ini kalau kita bicara tentang di DKI, ini situasinya kasus aktif tinggal 1.700, itu sama dengan 14 April tahun 2020. Jadi kita udah kembali kepada situasi 1,5 tahun yang lalu. Nah mudah-mudahan ini akan terus turun. Bahkan kami berharap dengan vaksinasi yang tuntas, nantinya kita bisa kematian 0. Hari ini kematian 3, 4, 5, semua yang meninggal belum vaksin. Belum vaksin, semua yang meninggal di atas usia 60. Di atas 60 belum vaksin, itu semua yang meninggal. Tidak ada yang meninggal selama 2-3 minggu ini yang usianya di bawah 60 dan sudah vaksin. Hampir pokoknya semua atas 60 belum vaksin. Itu dua kombinasi itu yang menghasilkan fatalitas. Karena itu saya menganjurkan semua, yuk kita vaksin. Yuk kita vaksin. Dengan begitu nanti kita menyelamatkan. Nah, saya ingin garis bawahi soal ini kenapa? Pandemi tidak akan selesai cepat. Tapi kalau pendekatan kita public policy-nya itu runtutannya benar, insya Allah penanganannya juga jauh lebih mudah. Nah kami bersyukur di Jakarta proses kolaborasinya terjadi, public policy-nya kita dengarkan para ahli. Kita ini kan bukan ahli pandemi juga, kita ini kan orang yang belajar. Tapi kalau kita mendengarkan kata ahli, kita bisa kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Posita yang saya hormati, Bang Zul, kalau kita bicara lagi kembali kepada soal di Jakarta, saya ingin sampaikan bahwa kami di Jakarta ini insya Allah akan terus menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Seperti juga dipesankan oleh PAN pada saat kita sama-sama berjalan, bahwa kita ingin Jakarta lebih baik, yang ada kesetaraan, ada kesejahteraan, ada kemajuan, ada kehidupan yang nyaman, ada kelestarian, dan ada persatuan. Ikhtiar itu insya Allah kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Masih ada 1 tahun lagi, dan 1 tahun ke depan, insya Allah nanti ini semua beres dan baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Gubernur Anies Rashid Baswedan.